Ya kalau ini nggak nyambung, atau mendukung rezim, nggak nyambung. Kok bisa saya mendukung rezim? Karena bilang Anda ini negara biro tidak berdemokrasi. Kita berhak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan amanah undang-undang kita. Lex spesialis derogator nasionalis. Kita itu jelas sudah menganut kita undang-undang dasar kita jelas. Kita tuh berhak untuk memilih dan dipilih. Iya toh? Ya sudah, intinya ini masalah pesantren. Nah, iya oke. Kenapa kami menolak? Karena Anda cara berceramah Anda, Gus. Anda nyerang kiai-kiai saya. Habib Lutfi itu guru saya, Gus. Maaf loh ya. Sampean lihat, ini kan. Kalau sampean mau lihat akun saya, sampean lihat akun saya. Semua video saya sudah saya pertanggungjawabkan di dunia, di akhirat nanti. Termasuk mubahalah sampean itu. Mubahalah, ayo sekarang mubahalah lagi ayo. Apa yang saya minta? Ambil Quran. Oke. Gentle Anda berarti. Gentle Anda, Bro. Maaf ya, saya selama ini yang klarifikasi pengajuan tentang hal tersebut. gini Mas, tadi saya mengenal karena sama tadi tidak ada ya. Sama tidak ada tadi. Ya. Oke, sekarang. Saya nggak paham. Oke. Kalau memang tidak mau diganggu kata sampean, ya, Anda juga jangan mengganggu kami, NU. Ya. Kapasitas saya hadir bukan sebagai banser atau ansor, sebagai warga Besuki asli. Tidak juga bawa nama NGO saya, walaupun saya sebagai ketua umumnya mereka. Gitu. Yang saya permasalahkan adalah isi dari konten-kontennya Gus Nur yang selalu menghujat kiai-kiai saya. Antum nggak sampai genggung kan ya? Ya. Saya di daerah G, Ya, daerah D. saya D. Iya, saya D juga. Kamar 11. Berarti tampil guru kan? Iya. Anda LC toh? Katanya gitu ya. Begitu ya? LC. Walaupun tidak sampai LC, Anda satu alma mater. Sebenarnya Bahrut. Terutama. Di Al-Azhar toh? Jadi intinya Gus, ya, saya sudah cukup jelas tadi yang saya omongkan, kurang lebih dari 20 menit tadi di warung Bali. Cuman Anda kan tidak ngomong sekarang, silakan teman ngomong. Karena Anda bilang ini tempat tidak terlalu elegan. Yang saya permasalahkan ialah bukan Anda mendirikan pesantren di kota kami, tidak. Tidak. Saya santri, bukan KW. Bukan alumni abal-abal, Gus. Saya santri asli. Kader NU asli. Tolong jangan bawa nama kok sampai orangnya rezim dan segala macamnya. Hubungannya dengan rezim apa? Karena NU itu bukan rezim. Cuman saya merasa sakit hati dikala Anda bilang kader muda NU tae, matamu picak. Ya, berarti sampean nontonnya video-video yang dipotong sama teman-teman sampean sendiri. Kan di YouTube itu ada ratusan akun yang motong-motong video saya. Dan saya sudah disidang. Saya sudah tanggung jawab itu. Walaupun saya nggak salah. Nih, mau pengatur semua nih. Akun Facebook, Mas. Akun Facebook namanya akun Generasi Muda NU. Dicek di Google masih ada. Ini kan bukan main-main, di pengadilan sudah divonis saya ini. Bikin status 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabi. Abdul Somad, Adi Hidayat, Tengku Zulkarnain, Gus Nur, 20. Demi Allah. Marah saya. Hei, akun Generasi Muda NU. Sopo kon? Tai asu. Akun Generasi Muda NU tuh Facebook. Tiba-tiba ada orang pengurus NU melaporkan saya, katanya pencemaran nama baik. Loh, ini loh Pak Hakim, ini loh saya marah sama akun ini. Dan itu saya sudah hadapi, walaupun saya nggak salah, tiap Rebu sidang. Bahkan sudah divonis 1,5 tahun. Banding ditolak, kasasi ditolak. Belum selesai baru ambekan Banser Palu melaporkan, di sidang lagi.
Sudah Mas, sudah saya pertanggungjawabkan. Bukan pengecut saya. Semua video saya sudah saya pertanggungjawabkan di dunia, di akhirat nanti. Termasuk mubahalah sampean itu. Mubahalah, ayo sekarang mubahalah lagi. Ayo. Apa yang saya minta? Ambil Quran. Oke. Gentle Anda berarti. Gentle Anda, Bro. Maaf ya, saya tidak bilang Gus. Gentle Anda, Bro. Kalau gitu. Saya welcome sebagai warga Situbondo, saya welcome. Tadi kan jelas persyaratan saya di warung Bali toh terkait dengan ceramah frontal agar tidak dilakukan di daerah kami. Paham Pak Dodi? Ya kan belum ceramah, belum ada apa-apa. Di Besuki kan nggak ada apa-apa, Mas Eko. Ini permintaan. Nah, sepakat. Nah, itu permintaan. Sepakat. Ya. Mau berbualah? Duh, apa itu? Mubahalanya mau di sini? Mubahalah apa? Anda kan sudah jelas permintaan saya, masa saya harus ulang dan ulang lagi. Kalau andai kata Anda mendirikan pesantren di sini, kami NU, mana mungkin kami itu mau melarang orang bikin pesantren? Bullshit banget, omong kosong. Tapi yang saya beratkan ialah setiap pidato Anda atau pada waktu Anda berceramah di konten YouTube Anda seakan-akan menyerang kami warga Nahdlatin. Iya, kan sudah. Jadi jangan digeneralisir, Gus. Sudah disidang, sudah ditabayunkan di kantor Ansor Pusat Surabaya. Sudah viral. Apalagi Mas Eko? Ya gini Gus. Dan itu wallahualam bisawab ya, ini mungkin dendam politik atau ranah politik, saya nggak tahu. Ada politik. Jangan melebar. Ini permintaan yang cukup sederhana menurut saya, Gus. Ya. Dan saya bilang ke jenengan kemarin tadi, Gus, apakah yang Gus katakan di YouTube itu adalah bukan editan? Satu ya, bukan Mas. Apakah bisa radikalisme dan yang lain-lain yang menyalahi aturan agama dengan pemerintah, kan begitu ya Gus ya? Di YouTube, ya toh, silakan bakar kan gitu. Iya toh, lah itu ya tertarik, berarti ini niatnya kan sudah jelas. Suci. Gitu loh. Ya, berarti Mas Eko belum lihat, Mas. Kalau nanti pesantren saya ada aliran sesatnya bakal. Oh, tidak, saya bilang aliran sesat, Gus. Jangan dipelintir ke arah sesat. Beda radikalisme dan sesat itu beda. Itu toh, masa radikalisme sinonim dengan sesat? Coba radikalnya menurut jenengan apa? Radikal itu apa? Ini kan mas melebar nanti sampean itu. Jadi intinya begini, apapun pidato Anda. Sampean jangan nuduh saya radikal juga. Apa radikal? Saya radikal apa? Radikal saya bedah rumah fakir miskin. Saya marah kalau lihat koruptor banyak cocot, itu marah saya. Ya, itu radikal saya. Ini loh kok. Maksudnya itu adalah yang kamu maksud radikal itu agar memahami semua. Karena saya orang Dalur Arkom. Kenapa saya menolak? Saya orang Dalur Arkom. Saya didikan Imam Samudra langsung. Gitu. Termasuk Dr. Azhari itu di Jogja saya didikannya. Dan jujur saja, saya tidak pernah selama saya di Jogja balik lagi ke Malang, saya ikut lagi. Tidak ada mereka menggunakan dakwah-dakwah kasar. Bahkan dakwahnya sangat halus, sampai goyang ngaria betul Mas. Yentare becek. Nggak yang ini maksud di Eko itu. Artinya enggak maksudnya gitu. Sehingga kita menjadi paham untuk mengawal apa yang diinginkan oleh Eko. Karena ini pengawalan semua. Sebenarnya saya paham yang dimaksud Mas Eko. Gitu. Tapi saya garis bawahi tidak ada unsur politik apapun. Saya pastikan demi Allah tidak ada unsur politik, itu saja. Cuman saya menjaga marwah kiai-kiai kami. Kami mencoba untuk menjaga harga diri kiai-kiai kami, ulama-ulama kami, karena kapasitas saya sebagai alumni atau santri. Iya. Iya, cuman masalahnya Mas Baik. Tidak boleh mengeluarkan konten-konten. Intinya begini, Gus. Iya, intinya begini. Untuk wilayah Situbondo, ya kan, diminta dari sekarang untuk ke depan jangan melakukan konten-konten yang ada di YouTube, maksudnya begitu. Keras dengan radikal beda ya? Kurang tahu saya tidak mempertanyakan itu. Seniman itu kalau ya sudah, andai kata ayolah. Gus itu Biar nggak ribet. tato di sini. Ketua NU
Tetap masih ngomong dengan Mas. Cuma permintaan Iya, Kak. Oke, ya. paham. Tapi juga tidak. Jadi untuk menjaga untuk situ kontrol. Menjaga kondusivitas itu. Sebenarnya itu naluri ya. Sebenarnya semua orang punya naluri untuk menjaga kondusif, itu semua orang punya. Alami itu, bawaan dari lahir itu. Masya Allah. Minum Pak, kopinya Pak. Aji dulu. Ini. Rodi boleh. Gini Mas Eko. Gini. Justru aku lebih keras. Ngerti ke bahasa saya. Niat sucinya beliau ini juga harus kita juga ya. Iya. Intinya adalah permintaannya sangat sederhana. Sederhana itu aja. Sangat sederhana Gus ya. Barusan dia bilang ke saya, sudah tadi ngomong dengan saya Mas. Jadi memang tidak ada niatan untuk bertemu jenengan. Jadi tolong juga gini Gus. Saya dengan Mas Saiful ini dulu pernah gap selama 3 tahun. Mungkin situ Bondo tahu. Gap saya dengan beliau saling lapor tetap sampai ke Polda. berkomunikasi. Tetap berkomunikasi sih. Dan ini kelihatannya kok kelihatan apa ini mau backup sampean. Pikiran saya seperti itu tadi, sedikit sudon ya. Karena memang tensi otak saya tadi naik. Cuma akhirnya dia bilang, mau sampean tuh apa Mas? Oh begini. Oh. Bagus. Sama keinginannya juga tidak beda Seperti itu, dengan saya. keinginan saya. Kan betul Gus ya. Jadi intinya begini Gus, dengan berdakwah santun saya kira Gus sampean akan lebih disegani orang. Itu saya. Saran kok. Saran kan? Tapi sama deh. Tapi enggak Mas, begini Mas. Katakanlah sebuah kebenaran yang pahit untuk didengar. Ya. Ini katanya ayat Mas. Oh, boleh. Betul Bapak ya. Sebentar Gus. Saya tidak akan bilang Sebentar, tidak Gus. Bapak saya sekarang. Saya mau ngomong. Betul. Oh, kamu ketua LSM, saya ketua LSM. Iya toh? Johari ketua LSM dah. Anggotanya Mas Yon. Iya, ketua LSM. Ya. Iya toh? Setiap ketua LSM punya cara tersendiri. Ayo Eko suruh lembut. Tak bisa. Lembut bisa. Tak bisa. Saya juga pernah. Memang sudah karakter. Nggak bisa. Tak bisa. Balik meja buka pun bisa. Tanya sampean. Balik meja buka. Ini jenderal dia digosok. Saya ngomong kok. Memang ini dari bayi. Jenderal Bang. bawaannya. Jujur ya, jenderal, sampean coba tanya Pak Muldoko. Kok saya bilang orangnya rezim sampean? Tapi- Tapi kalau saya ngamu di Bondowoso kemarin. Artinya kan tadi. Jenderal saya lawan. Tapi kan tak bisa kok. Masa Lembut lama tidak Lah, terus lama sama kau nyuruh saya lembut. Konteks agama lah. Iya. Mas, Bro. Artinya- Jadi gini Mas Eko, saya punya gini Mas Eko ya, kita betul orang kayak Mas Eko. Iya. Saya punya channel resmi Mas, namanya Munjia Channel. Selain itu bukan punya saya. Di situ ada 1.200 video. Ada lembutnya, ada nyanyinya, ada kerasnya, komplit di situ Mas Eko. Nggak selalu keras. Bisa ya. Yang keras itu saya Ada dipotong-potong. tujuannya. Saya lebih lembut dari siapapun bisa Mas Eko. Sama dengan Eko. Eko pernah saya protes. Kau kan AGB buat komen seperti itu. Saya tidak buat komen seperti itu Pak Ketum. Mas Iful, Bang Ipul. Itu ya potong. Lah. Pernah kejadian kok? Pernah kejadian. Waktu bilang Bupati, enggak maaf ya Gus, mungkin lebih parah saya Mas. Kalau sampean cuman kan maaf, kok neancuk gitu kan ya, mentok ya. Saya rapat Bupati, waktu itu Mas, rapat Bupati dengan Forkopimda Provinsi, 132 desa, tanyain semua. Saya bilang bahasa Madura ya Gus ya, tapi tak translate loh ya. Anda ini Madura ini. Oh ya, tak bilang. Karena si Dadang ini selalu, aduh Bupati ini, saya bilang dia bener dunia nanyain lah. Kasar lagi. Lebih kasar lagi dari sampean mungkin ini kata-kata itu. Dan saya balik mejanya, saya bubarkan itu rapat. Waktu itu sendiri. Berarti radikal sampai lebih radikal dari saya. Paslon. Lebih radikal dari saya. Diperkirakan. Artinya saya tadi bilang kok sama ini. Tapi jangan kiai lah. Nah. Ini ya, gini ya kok ya. Gini. Ya, Abel Lutfi, siapa nitip saja. Ya guru saya memang ya. Abel Lutfi. Kayak San Sepo Ginggo. Udah motor gini kah? Ada setong. Saya motor aku. Kayak San Sepo. Ini Rengon. Iya. Tulis sama ini Maksud- benih. Saya bilang ke Gus gini. Terus ceritakan pengalaman di Ginggung juga. Iya, makanya beliau Ya, sepotong sama-sama. kenal saya. Dari dulu iya, Gus Beng, Gus Beng, didikannya Gus Beng. Gasmi, Resmi. Kin, beliau. Abah saya almarhum yang mandikan jenazahnya suaminya Ningsus. Gus Daman Huri. Yang ngasih gelar Gus Tomcek juga Kiai Mutawakil Allah pas pagar Nusa. Saya tahu Tahun persis. 97. Kan saya 97 ada di sana. Saya 97 tahun 94 tahun. Kan saya gondrong waktu itu masih bujang, yang naik ke bambu dikubur itu kan saya.
di P5 bapaknya beliau yang loncat Ini ya, dari Gus, lantai foto-foto 3 saya. ke bawah. Nah, bersama itu Gus Aam. Mohon aku lain aliran. Ini adik asuh saya juga. Tafadhol. Lihat. Nggih, nggih. Ulang mas. Pas tanya om tanda nggak saya nih Gus dia. Gus mau mana Gus? Aja Gus Ipul. Iya. Dan kontak kita kasih pergi nomor hari. Dari Nasaraman. Iya, dan Ya, alhamdulillah. Itu saja kok. Gak ada pesan lain. Punten, saya minta maaf kalau andai kata saya tadi seperti itu karena memang saya ya Nah, Ya, tadi mohon- itu mohon begini, ya, ini begini jujur kopok aja. 3 hari saya digembleng di situ Bondo Iya. sama toko-toko. Ah, Dalam tanda kutip toko-toko yang mungkin yang mempunyai saya digembleng. Terakhir tadi malam di depan rumah sakit RSUD dokter apa di situ Bondo itu sampai jam 5. Kemarin malamnya saya di Biru Daun sampai pukul 4 subuh. Mereka seakan-akan loh, awakmu itu kok pengen jadi camat, pengen jadi wakil bupati, awakmu jadi ketua ini, ketua banom wilayah. Ada seperti ini kok malah saya yang dibikin martir. Sampai etiskah seorang ketua bilang seperti ini? Jejak digital tidak berbohong, Gus. Jejak digital tidak akan pernah berbohong, Gus. Jam berapa? Lengkap. nggih, enggak apa-apa sudah Mas Eko, enggak usah dibuka sudah. Saya tidak pernah orangnya tidak pernah tutup-tutupan. Cuman Mas Eko yang bisa ngadepi Mas Rudi Nur. Ya. Siapa ini? Sorry. Jadi Kasat Bansa. Iya kan? Kasat Bansa, kasat ini dan segala macam. Secara struktural, secara hierarki saya bukan anak buah Anda. Saya ini anggota NU Genggong bukan Situ Bondo. Kok malah saya gitu karo Gus Sugino? Kamu dulu memperkarakan kasus besar bisa. Masa sama si Nur takut? Saya dia 3 hari. Udahlah, jangan mikir tiket. Mangana Semua akomodasi saya tanggung. Sampai ke Mabes. Saya bilang tadi ke jenengan, ayo Gus kita kalau berperkara di Mabes sekali. Lopot. Kan begitu kan tadi sampai karena mereka paham toh ke gerakan saya. Saya mikir makin kesini kok mulai tadi saya mikir betul Gus kira-kira saya mau mendirikan tape gratis free untuk masyarakat orang tidak mampu. iya. Serius Gus ya? Iya, serius. Oke. Iya. Tapi Bu, ada motor aluna Jadi begini Gus, di kala saya dulu di pesantren Gus, saya dikirim tiap hari dulu ada rekening zaman saya. Ya zaman saya. Sampai bilang kalau zaman Pak Karno Sagasmi ya zaman saya waktu itu perang kita dengan Madura ya, dengan P3 ya. Di Genggong. Iya. Ada saya. Jadi saya dulu 1 minggu sekali Bapak saya akan gimana selama kasih sosial di kecamatan jadi. Dan saya sebenarnya muridnya beliau. Beliau yang pernah ngajari saya tahu komputer ya beliau. Yang mengajari saya bahasa Inggris sampai saya sampai ke Hadramut Yaman, sampai saya keluar masuk Mesir, keluar masuk ke mana-mana itu dengan logat bahasa Inggris saya. Walaupun hanya sedikit Inggris British ya sebenarnya, dia yang ngajari saya waktu di BRI Unit 1 Terima kasih. Rawan. Betul Bapak? Ingat? Terima kasih, ingat. 25 tahun yang lalu Pak ya. Dengan yang itu Dengan aja. Bu Tuti. Iya. Ingat. Saya tidak akan pernah melupakan jasa guru-guru saya. Walaupun bilangnya lupa. Masih ingat kok. Kayak gimana ya? Saya ngajari pertama kali Walaupun tadi 25 bagian, tahun. 25 tahun lebih Mas. Murid Jadi 10 tahun lupa. jadi Gus saya sampai barusan tidak berpikir kenapa kok saya yang jadi harus jadi martir. Makanya saya pengen klarifikasi langsung dengan jenengan face to face seperti ini. Susahnya orang mondok dulu Gus. Bapak saya ini kan gaji juga minus, bawa UIN pengkarisan plat merah. Ya jalan ke Genggong Gus. Untuk gaji bayar kiriman dulu. Begitu susahnya orang tua saya menghidupkan saya. Dan itu banyak orang-orang susah di Besuki yang pengen mondok kayak saya. Hanya sekedar seperti di Raudhoh di Genggong. Pak ya di Emaka, bawanya Emaka. Pengen hafalkan Al-Quran. Kalau itu free, alhamdulillah. Saya orang pertama yang akan minta maaf ke jenengan secara terbuka di 32 sayap media saya. Izin Gus, saya ini ketua Fokpas, ketua forum wartawan Situ Bondo.
Sayap media saya 32. Jadi jenengan tadi bicara Jawa Pos, saya ketawa. Jawara. Enggak, sorry tadi. Tadi sempat karena Pos. Lopot. semua Gimana, media Pos? yang ada di situ Bondo ini, Gus, ini afiliasinya ke saya. Bukan kenapa? Karena kami adalah holding LSM. Kami tuh ada yang namanya APSI, Asosiasi Pewarta di situ Bondo. Jadi itu anggotanya Perwataan. Ada LSM-nya, NGO-nya ya, Gus. Ada namanya Badan Promosi Wisata. Ada APSI untuk pertambangannya. Kami holding. Jadi semua tuh jadi satu, ketua umumnya adalah saya gitu loh, Gus. Ketua umumnya tuh saya. Dan saya orang pertama yang akan minta maaf ke jenengan secara gentle setelah berdirinya pesantren Anda dapat 1 tahun dan memang konsisten Anda seperti itu, misinya misi mulia seperti ini. Orang pertama, Gus, demi Allah, demi Muhammad. Kafir saya kalau tidak bohong. Saya akan orang pertama yang akan minta maaf secara terbuka. Bahkan di Dewan Pers sekalian. Di Jakarta Pusat. Biar orang bilang Anda itu seperti ini, seperti itu, terserah. Dan saya memang kontroversi juga di situ Bondo situ. Dan biasa bagi kami, bagi saya jadi orang kontroversial tuh sudah biasa. Oke. Insyaallah Mas Aga. Tapi saya juga bangga ketemu dengan jenengan sebenarnya. Karena apa, Gus? Orang yang dulu basicnya adalah, saya paham basic Anda dari informasi-informasi luaran sampai terjadi apa namanya? Ramai di Indonesia. Ada orang yang sampai melawan sampean di Palu ya, Gus, ya, di Sumatera. Nah, lebih Aceh apa gimana? Orang tahu kali di Palu. Di Palu. Oke, untuk merubah mindset memang butuh waktu, Gus. Berarti intinya ada pihak yang mau ngadu beliau sama Ya, saya. sebenarnya seperti itu. Itu. Ada Ini pihak Kapolres telepon mulai tadi. ada pihak yang mau ngadu beliau dengan saya. Sudah telepon balik. Wes beres gitu ah. Kalau kita ngadep TV, demikian ngadep TV ya. Apa enggak langsung di stop? Oh iya, tetap muka. Tak nyaman betul. Bagaimana Gus? Monggo. Ya. Ya, Mas Jadi Eko, ya. saya mohon maaf juga. Kalaupun ada yang sudah beredar di berita itu LSM Siti Jenar atau Eko Febrianto itu saya. Jadi pasti monitor ya, walaupun sampai kemana-mana ini monitor kejadian yang kemarin, maksudnya ini lebih concern ke kemarin. Karena sudah saya tabayun, saya sudah klarifikasi, Alhamdulillah. dan kita tadi kok yang paling penting sebenarnya omongnya Ipul tadi. Itu ya apa yang disampaikan Ipul itu benar. Saya juga seperti itu, pengennya ya sih, harapan sebagai warga masyarakat dan harapan masyarakat kami juga di Besuki. Yang kedua adalah saya terima kasih kalau memang andai kata tahfiz itu didirikan dan memang untuk gratis untuk orang yang tak andal. Orang nggak punya. Itu harapan. Terus juga Orang pertama, Gus, saya di garda terdepan yang akan dukung jenengan. Demi Allah. Saya udah, Gus, maaf ya Gus, sumpah saya ini bukan sumpah pilpres, Gus. Ujian loh, Gus. Saya konsisten orang. Bisa dibuktikan, Gus. Oke. Dan Alhamdulillah. saya coba akan nanti lobby-lobby untuk yang di atas. Sudah gini aja Gus. Masalah yang di timur apa-apa sudah serahkan ke Dari yang atas dia sudah lah urusan dia. sampaikan ke Sampai enggak usah DPR. repot wis. Ya. Yang penting berjalan dengan lancar. Oke. Insyaallah Mas Eko ya. Mudah-mudahan silaturahim ini langgeng dunia akhirat. Amin. Amin. Insyaallah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mananu, ya Karimu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Hafidhu, ya Alim.